pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Rio Zon Putra, dosen tetap pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Tentunya video ini disusun sebagai bagian dari sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya aspek pengajaran sesuai dengan instrumen PDD UKT PT. Sebagai pendidik yang berfokus pada bidang perpajakan, saya meyakini bahwa pembelajaran yang bermutu tidak hanya ditandai dengan tersampainya materi, tetapi juga oleh keberdayaan mahasiswa dalam berpikir kritis, menerapkan aturan, dan menjadi integritas saat berpraktik. Oleh karena itu, video ini menunjukkan bagaimana mata kuliah perpajakan 1 saya desain dan implementasikan secara utuh, mulai dari capaian pembelajaran, strategi penyampaian, bentuk interaksi, hingga sistem evaluasi pembelajaran yang relevan dengan perkembangan dunia profesi di bidang perpajakan. Mata kuliah perpajakan 1 merupakan fondasi penting bagi mahasiswa akuntansi untuk memahami sistem perpajakan di Indonesia, khususnya pajak penghasilan atau PPH. Materi pembelajaran mencakup yang pertama adalah pengertian penghasilan dan ruang lingkup pengenaan PPH. Lalu ada identifikasi subjek dan objek pajak, lalu ada tarif dan perhitungan PPH terutang, pemotongan dan penyetoran pajak, pelaporan surat pemberitahuan atau SPT, lalu ada koreksi fiskal dan penyesuaian laporan keuangan fiskal. Mungkin tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menerapkan ketentuan PPH secara tepat, cermat, dan bertanggung jawab dalam konteks profesional. Lalu juga kita, mata kuliah perpajakan 1 mempunyai capaian pembelajaran, baik itu CPL, CPMK, dan sub CPMK. Mata kuliah perpajakan 1 mendukung 2 capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Yang pertama kali adalah mahasiswa mampu memahami konsep regulasi dan prosedur perpajakan serta hukum bisnis. Lalu, mahasiswa mampu memahami menganalisis objek pajak dan potensi risiko perpajakan berdasarkan data keuangan. Untuk mendukung CPL tersebut ditetapkan 5 capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Dalam mata kuliah perpajakan 1 terdapat 14 sub CPMK. Yang pertama kali adalah pengantar mata kuliah RPS, definisi penghasilan dan ruang lingkup PPH. Lalu CPMK yang kedua yang dijabarkan melalui pertemuan di perkuliahan yang berbobot 3 SKS ini adalah subjek pajak, baik itu orang pribadi, badan, BUT, subjek pajak dalam negeri, dan juga subjek pajak luar negeri. Selanjutnya adalah ada objek dan non-objek PPH, lalu ada PPH final dan laporannya. Selanjutnya adalah ada tarif PPH orang pribadi beserta badan serta insentif yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak di dalam negeri. Selanjutnya adalah ada PPH 21 dan PPH 26, komponen penghasilan, pengurangan, dan PTKP atau pendapatan tidak kena pajak. Lalu pertemuan ke-7 atau CPMK ke-7 adalah tax amnesty. Lalu ada ujian tengah semester. Selanjutnya adalah adanya pembelajaran berkaitan dengan PPH 22, 23, 24 serta kredit pajak dalam negeri maupun luar negeri, Bapak dan Ibu. Lalu pertemuan ke-10 atau CPMK 10 adalah PPH 25 dan 29. Lalu ada pengisian SPTOP baik itu 1770 SS, 1770 S, dan juga 1770 blank. Adanya koreksi fiskal dan penyesuaian laporan fiskal, lalu ada penyusutan SPT badan 1771 maupun penyusunannya, lalu ada review materi dan artikel ilmiah, ditutup menggunakan ujian akhir semester dan juga refleksi pembelajaran yang akan dipelajari di dalam perpajakan 1 ini, Bapak dan Ibu semuanya. Lalu metode pembelajaran ini
digunakan secara student centered learning atau SCL, di mana proses pembelajaran dalam mata kuliah ini disusun berdasarkan pendekatan student centered learning. Dalam pendekatan ini, mahasiswa menjadi subjek utama pembelajaran yang didorong untuk mengembangkan pemahaman konseptual secara mandiri serta kolaboratif. Lalu, aktif mengeksplorasi studi kasus perpajakan terkini, terlibat dalam diskusi, simulasi pengisian SPT, serta pemecahan masalah yang nyata di dunia real praktek perpajakan. Selanjutnya adalah meredaksikan hasil pembelajaran melalui forum dan umpan balik diskusi yang akan ditengahi oleh dosen pembimbing maupun dosen pengajar mata kuliah. Dosen berperan aktif sebagai fasilitator, pengarah diskusi, dan evaluator proses berpikir mahasiswa. Kegiatan belajar dilakukan melalui kombinasi tatap muka, e-learning, kelompok belajar, serta tugas berbasis proyek. Posisi penilaian mahasiswa dalam mata kuliah perpajakan 1 ini adalah yang pertama kali adalah tugas dan presentasi senilai atau sebesar 20%, partisipasi dan diskusi kelas sebesar 20%, lalu ada komposisi dari ujian tengah semester sebesar 30%, lalu ada komposisi dari ujian akhir semester sebesar 30%. Penilaian mencakup aspek pengetahuan, keterampilan teknis, dan sikap profesional sesuai dengan rubrik CPMK dari masing-masing. Dalam perkuliahan ini, saya menerapkan pendekatan pembelajaran bersifat student centered learning yang berfokus pada keterlibatan aktif mahasiswa di dalam delivery interaktif dan juga assessment. Dari segi delivery, materi disampaikan secara sistematis melalui kombinasi ceramah yang interaktif, studi kasus yang aktual di bidang perpajakan, dan pemanfaatan media pembelajaran secara digital. Hal ini agar mahasiswa mampu mengkaitkan konsep teori dengan praktek di lapangan. Untuk aspek interaction, saya mendorong komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa yang diimplementasikan melalui diskusi kelas, forum daring, serta kerja kelompok yang mengasah kemampuan kritis dari mahasiswa serta kolaboratif yang baik. Sedangkan dari segi assessment, penilaian dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan menggunakan instrumen yang ada di dalam RPS, baik itu dari segi presentasi, kuis, ujian akhir semester, maupun ujian akhir semester. Semuanya dilakukan untuk mensukseskan perkuliahan dan juga mengkolaborasikan antar sistem penilaian yang baik untuk mata kuliah perpajakan 1. Sumber pustaka, referensi, dan pendukung dalam pembelajaran mata kuliah perpajakan 1 terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan undang-undang berkaitan dengan HPP, Bapak dan Ibu. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang termuat di dalam peraturan selanjutnya. Ada PP Nomor 58 Tahun 2023, termasuk juga ada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Tahun 81 Tahun 2024. Lalu ada berkaitan dengan Undang-Undang PPH versi konsolidasi yang diterbitkan pada tahun 1983 sampai 2025 ini, termasuk juga mata kuliah ini memasukkan referensi berupa artikel ilmiah dan jurnal perpajakan terkini. Demikianlah Bapak dan Ibu penjelasan mata kuliah perpajakan 1 yang saya ajarkan. Materi, metode, capaian pembelajaran disusun sesuai dengan penguatan kompetensi mahasiswa dalam menghadapi tantangan profesi pajak yang dinamis dan sangat kompleks. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Terima kasih. Pagi teman-teman semuanya. Oke, di pagi hari ini Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rio Putra selaku dosen mata kuliah perpajakan 1 semuanya. Tentunya di dalam perpajakan 1 ini kita belajar berkaitan dengan mata kuliah perpajakan dasar Bapak dan Ibu semuanya. Setelah kita
lulus berkaitan dengan BCA yang akuntansi penata, kita akan dilanjutkan mengetahui berkaitan dengan regulasi dasar perpajakan satu. Nah, setelah mata kuliah ini akan dilanjutkan mata kuliah perpajakan buat teman-teman semuanya. Namun perlu diingat bahwa dalam sistem perpajakan yang paling utama itu kita mengetahui berkaitan dengan subjek maupun objek. Nah, hal yang paling penting lagi bagi teman-teman semuanya itu adalah kita mengetahui berkaitan dengan subjek pajak itu siapa saja. Jika dilihat dari slide ini, subjek pajak itu ada berbagai macam. Seperti contohnya adalah orang pribadi atau disingkat dengan OP, termasuk juga ada, lalu juga ada untuk usaha tempat, bagaimana saat ini berhubungan dengan bisnis teknologi yang lebih berkembang di Indonesia, maka BPT ini tentunya ditarget atau menjadi concern dari pemerintah saat ini. Lalu ada subjek pajak. Subjek pajak adalah entitas yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang. Jadi perpajakan ini, kalau kita mau berkaitan dengan akuntansi, maka standarnya itu melalui PSA, dia harus melalui EPS. Tetapi karena pajak itu kepentingan dari negara, maka segala bentuk standar dan kewajiban pemungutannya itu berdasarkan undang-undang, yaitu undang-undang berkaitan perpajakan, peraturan pemerintah, RPJP, SD dan lain sebagainya. Kita berdoa dan kita berdoa DPT dan bentuk lainnya. Kita fokus ke OP. OP itu ada yang disebut dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Semuanya PTKP ini dilakukan dalam Permenkes 101 tahun 2016. Maka PTKP ini adalah sebagai fasiliti dari pemerintah untuk mengurangi yang namanya penghasilan kena pajak. Kalau penghasilan kena pajak itu semakin turun, maka seharusnya mengurangi PTKP dan fasilitas itu menjadi semakin besar. Ingat, fasilitas semakin besar berkurang, Bapak dan Ibu semuanya, maka PKP semakin rendah. PKP semakin rendah, logikanya adalah pajak. Nah, inilah hal-hal yang diatur di dalam peraturan pemerintah, termasuk juga berkaitan dengan PPh 21. PPh 21 selalu mengatur berkaitan dengan subjek maupun objeknya. Pajak penghasilan dari pekerjaan dan jasa. Pekerjaan dan jasa ini, Bapak dan Ibu, bila kita breakdown, itu sebenarnya terbagi menjadi kategori besar dua. Penghasilan tertentu apabila Bapak dan Ibu bekerja di suatu entitas perusahaan dan lain sebagainya, maka Anda mendapatkan yang namanya disebut dengan gaji. Gaji itu secara reguler dari semuanya itu sebenarnya tidak boleh atau tetap. Maka yang masih memotong PPh 21 dari gaji Bapak dan Ibu itu adalah harganya. Tetapi selain dari pekerjaan, maka ada yang disebut dengan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu apabila Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman semuanya, itu menjalankan suatu profesi. Saya contohkan sebagai Bapak dan Ibu semuanya di sini menjadi accountant. Nah, dari accountant tersebut, Anda menjadi konsultan akuntansi atau konsultan pajak. Setelah itu, Anda memberikan jasa ke orang lain, baik itu orang pribadi maupun badan. Maka dari itu, Anda juga menjadi objek pajak BPh 21. Tetapi tarifnya tentunya cara pemotongan itu berbeda pada itu semuanya. Nah, inilah yang menjadi pembeda antara BPh 21 berkaitan dengan pekerjaan sebagai karyawan maupun pekerjaan bebas. Termasuk Bapak dan Ibu sebagai subjek pajak orang pribadi, teman-teman semuanya, itu diberikan fasilitas yang disebut dengan PPh Bina UMKM. Nah, PPh Bina UMKM ini benar, Mas juga jadi pertanyaan, bahwa pemerintah dulu di tahun 2013 itu mengeluarkan yang disebut dengan PP 6 tahun 2013, memberikan fasilitas sebenarnya bagi UMKM untuk meningkatkan kelasnya. Jadi kalau bisa usaha di dalam negeri, ya, yang itu klasternya ke UMKM,
itu dapat mendapatkan insentif pajak. Tujuannya adalah agar tidak dibebani pajak yang berlebih di perusahaan itu. Nah, setelah tahun 2023, maka Bapak Presiden Joko Widodo mengeluarkan insentif lagi yang dimiliki 1% fatalnya, yang agak persen. Itu mengeluarkan peraturan pemerintah lagi berupa PP 23 tahun 2018. Ini adalah omset di mana omsetnya kena paling 1% menjadi 0,5%. Dan itu diperpanjang menggunakan PP 55 tahun 2020. Artinya pemerintah sangat concern sekali berkaitan dengan mendukung UMKM dengan cara memberikan fasilitas UPH final dari usaha atau dari usaha untuk bulannya, asalkan kepada itu omset tidak melebihi dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, artinya pemerintah sudah mendukung bagaimana sih agar UMKM di dalam negeri ini dapat berkembang secara baik. Diharapkan ke depannya omsetnya semakin besar, UMKM tersebut naik kelas, bukan UMKM lagi, tetapi dari perusahaan-perusahaan yang besar. Kalau nanti besar akan berpindah dari PPH normal pasal 17 sebagai biasa, baik itu orang pribadi maupun kepada tentunya di dalam PP ini diatur berkaitan dengan masa pegang penggunaan insentif ini, baik itu orang pribadi selama 1 tahun semenjak berjalannya usaha atau penggunaan tarif CP, PIMA dan sebagainya itu waktunya adalah 4 tahun. Lalu untuk perseroan terhadap satu PT itu diberikan waktu 3 tahun. Artinya pemerintah cukup fair kepada semuanya, teman semuanya meneruskan insentif ini dan memberikan kesempatan waktu untuk para UMKM. Oke. Kita membicarakan tentang kasus sekarang ini berkaitan dengan PPH dosa. Kasus pegawai tetap di Indonesia, Budi pegawai di Jakarta membayar PPH dosa kepada konsumennya. Tidak benar boleh pemahaman oleh pemberi kerja, baik itu PT, CP, firma maupun orang pribadi yang mengadakan pembukuan. Lalu ada lagi kasus juga berkaitan dengan DNA, tinggal lebih dari 183 hari. Job warga negara Amerika Serikat bekerja di Indonesia selama 1 tahun dikenakan pajak dengan sedikit. Pertanyaannya juga simpel. Kasus apa juga ini subjek pajak dan negara luar negeri. Yes, itu dalam negeri karena kasus satu dan tetap di Kota Jakarta ini sepertinya bulan di Kota Jakarta artinya badan atau bekerja mengidentifikasi bahwa ini adalah orang pribadi dalam negeri. Yang kedua adalah ada waktu DNA bahwa DNA sejauh ini bekerja di Indonesia lebih dari 160 artinya secara kual dia pindah ke UK, OK, dalam negeri. Oke, next. Dari orang pribadi masih ke badan ini mencakup apa aja sih mas? Ya, badan ini mencakup berkaitan dengan PT, CV, koperasi, terus ada firma, ada BUMN, BUMD, dan sebagainya. Badan itu tidak berdirikan sebagai subjek pajak. Lalu subjek pajak badan itu juga dalam negeri didirikan di Indonesia kan menggunakan akte badan ini, akte Indonesia bahwa perusahaan ini misalkan didirikan di Jakarta, maka secara akte itu dipastikan bahwa perusahaan tersebut didirikan pada tanggal segini tempat di Jakarta. Lalu kita mengenal berkaitan dengan subjek pajak badan tetap. Nah,
hal ini tidak berdomisili di Indonesia, tetapi memperoleh penghasilan di Indonesia. Kita punya platform yang juga untuk Google itu teman-teman semuanya. Dulu dia menjalankan bisnis misalkan di Amerika Serikat, atau misalkan dia buka perwakilan kantor biasanya antara Asia Pasifik di Singapura, headquarter berkaitan dengan produksi bisnis ini. Ketika Google tersebut mendirikan bisnis atau mendirikan kantornya di Singapura, apakah orang Indonesia tidak bisa menikmatinya? Bisa, karena Anda juga bukan Google terus. Pertanyaan selanjutnya, apakah Google tidak mendapatkan pendapatan dari aktivitas Anda? AdSense dan sebagainya. Artinya Google tersebut walaupun tidak berada di Indonesia, Google memperoleh penghasilan dari Indonesia. Maka secara teori tadi, siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia itu langsung dipajak di Indonesia seperti itu. Maka Google dulu melalui Kementerian Keuangan Direktorat Pajak, Google ingin mencari gimana caranya agar Google tersebut menggunakan luar negeri. Artinya dibikinkan untuk bisa tetap namanya Google tersebut. Sehingga Google mau nggak mau tetap harus membayar pajak di Indonesia melalui transaksi elektronik. Di akhirnya ini Google melalui kalau nggak salah Indonesia itu menjadikan PT Indonesia. Walaupun dalam transaksinya itu tetap seperti itu. Ada transaksi langsung ke Amerika Serikat, ada lagi transaksi melalui Google ke Indonesia. Nah inilah layanan-layanan yang bisa menjadi sumber pajak di Indonesia. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya telah menonton video pembelajaran yang telah diputar beberapa waktu yang lalu. Saya Rio Zen Putra sebagai dosen tetap program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta menyampaikan sangat terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada tim Smart Dosen tahun 2025 di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang terus mengupayakan pendidikan yang berdampak. Jalan dengan semangat Dikti-Ristek berdampak, serta seluruh teman sejawat yang ada di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dari kalangan atau dari jajaran rektorat, Bapak dan Ibu, termasuk juga fakultas serta seluruh tim dan teman sejawat yang mensukseskan proses ini. Proses sertifikasi ini bukan sekedar memenuhi berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi menjadi momentum refleksi profesional saya sebagai dosen untuk terus menyelaraskan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan tuntutan zaman dan kebutuhan bangsa ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai proses pembelajaran yang saya jalankan dan menjadi bagian dari kontribusi yang nyata bagi saya dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Akhir kata, terima kasih Bapak dan Ibu, salam hormat untuk seluruh tim penilai, dan salam semangat untuk semua rekan-rekan dosen di seluruh Indonesia. Sampai jumpa.